Kita kembali di sesi talk show pemirsa. Kalau tadi kita sudah lihat dari pemerintah provinsi, kemudian juga ada perusahaan swasta dari sektor pendidikan. Kali ini dari kabupaten kota. Saya sudah terhubung bersama dengan Bapak yang sudah bergabung dan juga Ibu yang sudah bergabung bersama dengan kita. Saya ingin sapa dulu ada Bupati Kabupaten Malinau, Pak Wempi. Halo Ya, Pak. Mbak. Halo. Oke, kemudian juga ada Bupati Kabupaten Subang, Kang Renaldi. Halo, Halo, Kang. Mbak. Kemudian juga Wali Kota Malang ada Pak Wahyu. Halo Ya, Pak Wahyu. ya Mbak Celia. Kemudian juga Bupati Berau, Ibu Sri Juniarsi. Halo Ibu, selamat sekali lagi sudah mendapatkan Terima inovasi kasih. dan juga penghargaan tadi yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu semuanya. Tapi kemudian saya akan mulai dulu dari Kabupaten Malinau nih, Pak Wempi. Pak Wempi, tadi mendapatkan inovasi pelestarian budaya dan kearifan lokal. Ya. Sebenarnya Pak, apa yang sudah dilakukan untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal di Malinau, Pak? Ya, pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Allah. Ya, terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Malinau yang selama ini arif menjaga kelestarian budaya dan alam yang ada di sana. Nah, sehingga kami baru-baru saja melaksanakan kegiatan IRAU di Kabupaten Malinau yang diselenggarakan 19 hari. Dan kita juga telah mendapat apresiasi dari MURI sebagai rekor kegiatan festival budaya terpanjang yang ada di negeri ini. Oke. Dan hari ini kami berterima kasih kepada TV One yang juga memberikan penghargaan ya, kepada Kabupaten Malinau, sehingga apa yang kami kerjakan bersama-sama membuktikan bahwa negeri ini tersorot sampai ke pelosok negeri. Oke. Jadi ya, apa yang kita kerjakan sesuatu yang kita lestarikan, ya kita jaga dan kita sampaikan bahwa budaya itu adalah kita dan kita itu adalah budaya itu sendiri. Oke, selain dari melestarikan budaya, adakah mungkin pengembangan SDM yang dilakukan Pak di Malinau, Pak? Oh iya, kalau bicara tentang program, saya memiliki 5 program inovasi. Di mana di setiap desa, ya kurang lebih sudah, ini periode kedua saya melaksanakan program Desa Sarjana. Memberi peluang kepada anak-anak di setiap desa yang ada di sana untuk mendapatkan kesempatan kuliah. Baik itu S1, S2, bahkan S3, dengan bekerja sama pada kampus yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Oke. Dan mereka mendapat pembiayaan sepenuhnya, mulai dari biaya hidup, biaya tinggal, biaya transportasi, dan biaya kuliah. Dan saat ini sudah 1.800 anak-anak daerah yang kita biayai dari APBD daerah. Dan yang kedua, program wajib belajar Malinau Maju. Saya memastikan di kabupaten saya, seluruh anak-anak dari TK PAUD, SD, SMP, dan SMA mendapat jaminan pakaian gratis mulai dari kaki sampai di kepala. Oke. Ya, jadi ini sudah kita kerjakan 5 tahun. Dan salah satunya juga program Milenial Mandiri. Kita memberi ruang yang besar bagi anak-anak muda untuk mengambil peran terlibat dalam merencanakan masa depan mereka melalui pelatihan-pelatihan secara non formal. Oke, Ya. pelatihan non formal ini mungkin yang saat ini ditunggu-tunggu begitu ya, Ya. oleh para milenial dan juga Gen Z tentunya untuk mengembangkan pengembangan SDM yang bermutu. Terima kasih Pak Wempi. Kemudian saya akan bergeser ke Kabupaten Subang, sudah ada Kang Renaldi. Kang Renaldi, tadi kalau saya lihat mendapatkan inovasi pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan ekonomi kreatif. Betul. Sebenarnya ada program apa sih yang dicanangkan untuk peningkatan infrastruktur, Pak? Iya, jadi memang ketika saya pertama dilantik, saya ini punya PR dan tantangan yang cukup besar, di mana hampir 60% jalan di Kabupaten Subang itu masih kondisi tidak mantap. Dan melihat ke anggaran-anggaran sebelumnya, di Kabupaten Subang itu paling besar itu hanya di angka 80 miliar, rata-rata di 50 miliar untuk pembangunan infrastruktur. Maka dari itu, saya begitu dilantik, saya mengambil tindakan tegas karena memang aduan masyarakat ke saya begitu kompleks tentang jalan, sehingga saya mengintervensi di tahun ini hampir sekitar 250 miliar untuk pembangunan jalan, di mana itu membereskan dari total 220 km jalan yang masih rusak, saya tahun ini membereskan 80 km, yang insya Allah di tahun depan pun kita akan coba menambah lagi, agar keinginan masyarakat kita memiliki jalan yang
bagus di Kabupaten Subang bisa terwujud. Kayak gitu. Oke, tetapi kalau respon-respon dari masyarakat bagaimana? Karena memang respon masyarakat sangat, itu yang bikin saya terharu, Mbak. Oke. Karena ketika saya kunjungan ke lapangan, banyak yang menantikan jalan-jalan di daerahnya bisa diperbaiki, dan kemarin sudah banyak ruas jalan kita perbaiki. Setiap datang mereka menyambut dengan gembira, senang, karena ada yang hampir jalan udah hampir 10 sampai 15 tahun, kondisinya rusak berat, itu baru di tahun ini kita perbaiki, dan masyarakat sangat membutuhkan itu. Karena pada prinsipnya saya dalam memimpin di Kabupaten Subang itu ingin memberikan apa yang masyarakat sudah berikan ke kami, yaitu karena uang itu kan uang dari masyarakat juga, pajak dari mereka itu harus dikembalikan kepada masyarakat untuk pembangunan masyarakat itu sendiri, yaitu di mana jalan salah satu yang diinginkan masyarakat di Kabupaten Subang. Oke, biar kembali lagi ke masyarakat begitu. Betul. Bagaimana kemudian dengan program rutin nih? Kalau saya lihat ada Sabah Desa begitu, Betul. mungkin Anda bisa jelaskan soal program ini? Jadi setiap minggu, setiap hari Jumat, itu saya nggak pernah ada di kantor, dan seluruh kepala OPD saya suruh ikut dengan saya. Setiap hari Jumat dari jam 8 pagi sampai sore malam itu saya keliling desa. Targetnya tahun ini 245 desa itu harus udah saya injak semua. Dan sampai sekarang udah ada sekitar 150 desa saya injak, di mana saya ingin menjemput bola aduan masyarakat, itu saya ingin dengar langsung, dan saya ingin meninjau langsung jalan-jalan yang kondisinya rusak di mana saja, jalan-jalan yang kondisinya sudah diperbaiki mana saja. Jadi saya keliling setiap hari Jumat, saya bawa kepala OPD saya, bawa Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, agar ketika ada aduan dari masyarakat apapun itu bisa langsung ditindaklanjuti oleh masyarakat. Dan itu kita keliling naik motor, setiap hari Jumat itu dari pagi sampai sore kita keliling naik motor, agar di jalan ketika ada masyarakat yang teriak, ada masyarakat yang ingin menyampaikan sesuatunya, kita bisa langsung turun dan langsung tindak lanjut. Langsung menjemput bola begitu. Betul. Inilah yang ditunggu oleh masyarakat selama ini. Terima kasih Kang Renaldi. Saya juga ingin bergeser ke Wali Kota Malang, ada Pak Wahyu. Pak Wahyu, kalau tadi saya lihat Anda mendapatkan inovasi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, Pak. Ya, ya. Sebenarnya realisasi program inovasi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang ada di Kota Malang seperti apa saat ini? Ya, Mbak Celia. Pertama saya terima kasih atas penghargaan dan apresiasi dari TV One, dan ini saya persembahkan untuk masyarakat Kota Malang. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat, memang itu saya mulai pada saat saya sebelum jadi wali kota, saya jadi PJ Wali Kota Malang. Saat jadi PJ Wali Kota Malang, saya turun, saya ingin belanja masalah. Dan banyak masalah itu salah satunya hampir sama seperti Bupati Subang, saya datang turun pada masyarakat untuk belanja masalah. Kami ajak semua kepala UPD, sekdan dan lain-lain, dan kami ingin belanja masalah dan diselesaikan hari itu juga. Karena kami ngajak UPD, hari itu harus selesaikan, apabila tidak diselesaikan berarti ada satu PR. Nah, jadi belanja masalah itu saya bawa, kemudian saya akhirnya mundur dari PJ Wali Kota Malang dan maju untuk mencalonkan menjadi Wali Kota Malang dengan belanja masalah itu. Jadi memang berbasis kebutuhan masyarakat. Dan akhirnya dari situ saya buat masukan dalam visi misi saya, dalam masukan dalam 5 prioritas unggulan saya yang memang itu berbasis masyarakat. Jadi memang keinginan masyarakat yang harus saya realisasikan. Dan alhamdulillah saya terpilih dan saya dilantik, dan setelah saya lantik semua masalah itu semua alhamdulillah, walaupun kondisi keuangan saat ini masih bermasalah sedikit karena kami masuk APBD udah berjalan. Alhamdulillah semua program yang keinginan masyarakat bisa saya realisasikan. Maka dari itu jadi pertama kami membuat seragam gratis untuk anak-anak SD SMP. Kemudian yang kedua kami memberikan beasiswa 1.000 beasiswa. Yang ketiga kami ada program 1.000 event. Yang keempat kami ada program 50 juta rupiah per RT di seluruh Kota Malang. Ya, ini berbasis masyarakat. Jadi peran serta dan terakhir penyelesaian terkait dengan infrastruktur perkotaan. Alhamdulillah semua berjalan dan itu adalah berbasis masyarakat, keinginan masyarakat. Dan akhirnya kembali pada masyarakat dan saya realisasikan karena itu bagian dari janji politik saya. Oke, tapi kalau kita tahu Kota Malang ini adalah kota pariwisata begitu. Betul, adakah mungkin inovasi yang dilakukan oleh Pak Wahyu? Ya, salah satunya dari 5 prioritas itu adalah terkait dengan 1.000 event. 1.000 event ini salah satunya adalah berbasis terkait dengan pariwisata yang ada di Kota Malang. Karena pariwisata ini apabila tidak ada event, mereka juga tidak akan bisa menikmati Kota Malang yang memang banyak ada objek wisatanya. Alhamdulillah dengan efisiensi kemarin, dengan 1.000 event, kami memberi kemudahan semua event-event yang ada di Kota Malang, silakan ada di Kota Malang. Dan mereka datang ke Kota Malang tidak hanya datang kepada event-event itu saja, tetapi menikmati
unggulan-unggulan yang lain potensi, salah satunya pariwisata. Ada kulinernya yang legend-legend, kemudian juga ada oleh-olehnya. Dan akhirnya dengan adanya 1000 event ini, pariwisata kita walaupun efisiensi kemarin berdampak, tetapi untuk pariwisata mereka mengucapkan terima kasih karena dengan 1000 event itu mereka kita berikan kemudahan. Silakan mengadakan suatu kegiatan di Kota Malang dengan segala macam kemudahan. Mereka mengadakan event, tentu ada multiplier effect yang akan dirasakan. Salah satunya adanya tingkat kunjungan wisata yang ada di Kota Malang menjadi naik. Oke, Gitu, artinya 1 tahun nggak cukup ya Pak ya, karena 1000 event. Berarti harus lebih dari Alhamdulillah 1000 event dalam 1 tahun ini kita melebihi. Kita sudah banyak kemudahan-kemudahan ini. Sudah Baik, lebih dari keren 1000. sekali. Tapi ini juga tak kalah nih kalau kita bicara soal Berau ya Bu ya, Bu Sri. Nah kalau tadi saya lihat yang didapati dari Berau adalah inovasi pengembangan pariwisata, kemudian UMKM berbasis potensi lokal. Nah Ibu, mungkin bagaimana kondisi saat ini pariwisata dan juga UMKM di Kabupaten Berau? Iya, kami memiliki beberapa sumber daya alam. Salah satunya adalah tambang dan sawit. Tetapi ketika dengan keadaan anggaran saat ini, kami harus lebih berinovasi. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada TV One yang telah, ini pastinya dipublish di media, untuk diketahui bahwa Berau itu adalah merupakan daerah pariwisata. Dari daerah pariwisata, dari wisata bahari, wisata alam, dan wisata buatan. Kami mulai bertransisi sejak 10 tahun yang lalu. Jadi kami mulai membina UMKM, ekonomi kreatif, karena itulah yang mendukung pariwisata. Kemudian kami juga terus melakukan peningkatan infrastruktur. Karena kalau Berau ini sama luasnya dengan Jawa Barat, ya 34.000 lebih itu luas Kabupaten Berau, 21.000 kilometer persegi itu adalah daratan, selebihnya adalah lautan. Jadi wisata itulah yang terus kami tingkatkan, mulai dari wisata budaya yang ada, snorkeling, diving, boleh cari di Berau. Kalau orang berbicara mungkin Berau belum maksimal, memang Berau belum maksimal, karena sebelumnya kami concern di tambang. Ya, sekarang kami sudah mulai serius sejak 10 tahun terakhir, kemudian periode kedua saya terus mendorong dalam sisi infrastruktur. Infrastruktur yang cukup panjang karena seluas Jawa Barat tadi itu, jadi infrastruktur salah satu pendukung untuk peningkatan pariwisata. Kemudian juga ekonomi kreatif, termasuk UMKM. Dan di dalamnya itu adalah sumber daya manusia yang bisa mengelola pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM. Oke, Bu Sri bisa kasih kami rekomendasi kira-kira kalau misalnya ke Berau, wisata apa saja yang mungkin bisa kita eksplor di sana, Bu? 13 kecamatan yang ada, 100 kampung, 10 kelurahan, semuanya memiliki potensi pariwisata. Dan yang paling kami rekomendasikan adalah Pulau Maratua, itu berbatasan dengan Filipina. Dan di sana tamu-tamu yang datang sering melakukan snorkeling dan diving. Kemudian juga Pulau Derawan yang merupakan kawasan pariwisata strategis nasional KSPN. Kemudian Labuan Cermin di Kecamatan Biduk-Biduk, di atasnya tawar, di bawahnya asin. Kemudian Pulau Kakaban yang ada di Pulau Maratua itu ubur-uburnya tidak menyengat. Kemudian Geopark yang ada di Kecamatan Kelai dan Segah, kalau boleh saya sebutkan masih banyak lagi. Masih banyak dan beragam begitu ya? Beragam. Ibu, Bu Sri nanti tunggu saya Bu ya, datang ke Berau ya Bu ya? Iya, kami sangat penuh kedatangan tamu-tamu. Karena dalam beberapa tahun terakhir memang tingkat kunjungan turis sangat luar biasa. Oke, sangat menarik. Kalau kemarin kita kenal kalau Berau itu dengan tambangnya, sekarang kita kenal Berau dengan pariwisata. Kita sudah mulai bertransisi dan juga berinovasi. Terima kasih Bapak Ibu hari ini sudah bergabung bersama dengan saya. Kita ngobrol banyak sekali soal inovasi dari masing-masing daerah. Harapannya cuma satu, semoga ini berkelanjutan dan juga kedepannya membawa beragam inovasi-inovasi lagi. Saya udah nggak sabar nanti pergi ke beragam daerah nih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Dan pemirsa tadi kita sudah
dialog bersama dengan beberapa pihak, mulai dari Pemprov, kemudian juga kabupaten kota, dan juga dari perusahaan swasta, dan juga dari akademisi atau pendidikan. Dan ini adalah mengakhiri dialog kita, tapi saya kembalikan dulu kepada rekan-rekan saya, ada Putri dan juga Reza.